Iman yang sejati. Apakah Yakobus bertentangan dengan Rasul Paulus? Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Apakah gunanya saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, kesan sekilas Yakobus menentang Rasul Petrus dalam ajaran tentang iman. Menurut Rasul Paulus, manusia dibenarkan Allah melalui iman, bukan karena perbuatan. Kami yakin, kata sang Rasul, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam teks Yunani, dikaiustai piste anthropon choris ergon nomu, yang bisa kita terjemahkan secara harafiah, manusia dibenarkan karena iman tanpa pekerjaan-pekerjaan Taurat. Roma 3 ayat 28. Rasul Paulus merujuk pada Abraham yang mengimani janji Allah yang akan mengaruniakan kepadanya seorang putra di usianya yang terbilang sangat sejak. Dan Abraham percaya kepada Allah. Epistiusen de Abraham toteo, kata Rasul Paulus dalam Roma 4 ayat 3. Dan Allah memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kai elogiste auto es dikaya sude. Yakobus, kedengaran sebaliknya. Ia menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ex ergon dikayutai anthropon, kai u ekpisteos monon. Yakobus 2 ayat 24. Ia juga merujuk pada Abraham. Bukankah Abraham bapak kita, katanya, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ex ergon edikayote, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Yakobus 2 ayat 21. Yakobus bahkan mengajukan pertanyaan retorik. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya?
ex ergon edikaiote. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu, diam itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yakobus 2 ayat 25. Sampai 3 kali Yakobus menandaskan hal serupa. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, nekra dalam bahasa Yunani. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, arge atau tidak berguna. Yakobus 2 ayat 20. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, nekra. Yakobus 2 ayat 26. Tetapi benarkah Yakobus bertentangan dengan Rasul Paulus dalam ajaran tentang iman? Ketika mencanangkan pembenaran melalui iman semata, Rasul Paulus sedang menjawab sebuah pertanyaan besar. Bagaimana seorang bukan Yahudi atau seorang dari bangsa lain diterima oleh Allah dan gereja selaku umat Sang Mesias? Kala itu, baik di Yerusalem maupun di Roma, mayoritas anggota gereja adalah orang Yahudi. Mereka hidup sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Menurut pandangan mereka, Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah bagi orang Yahudi atau bangsa Israel. Mereka sendiri memandang diri mereka sebagai umat Sang Mesias. Mereka juga percaya bahwa Sang Mesias adalah terang bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu, orang-orang dari bangsa-bangsa lain boleh bergabung dengan umat Sang Mesias. Untuk itu, orang-orang tersebut harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tidak cukup. Orang-orang itu juga harus menjadi seperti orang Yahudi, yakni melakukan Taurat. Yang laki-laki wajib disunat. Semuanya wajib menguduskan hari Sabat. Semuanya wajib membedakan makanan yang halal dan yang haram. Dengan jalan itu, barulah mereka dibenarkan oleh Allah dan diterima di dalam umat Sang Mesias alias gereja. Rasul Paulus menolak pandangan itu. Ia menandaskan finalitas Yesus Kristus. Semua orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi memang berdosa. Tetapi orang Yahudi atau bangsa Israel juga berdosa. Mereka telah gagal hidup sebagai umat Allah. Gagal menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus menegaskan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Bersyukurlah Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus kepada umat manusia. Melalui iman Yesus Kristus atau kesetiaan Yesus Kristus, dia pisteos Yesus Kristus. Roma 3:22. Sebagaimana yang dinyatakannya dalam peristiwa salib, Kristus telah menebus kegagalan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dialah yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Mereka atau kita semua menjadi orang-orang yang dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah Allah melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 3:24. Kita terjemahkan secara harfiah dari pernyataan dalam bahasa Yunani. Dikaiumenoi dorian te autokariti diates apolutrosios teis en Kristo Yesu. Orang-orang yang dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah Allah melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus. Dalam umat Sang Mesias, orang Yahudi tidak dilarang untuk hidup seturut dengan adat istiadat mereka sendiri. Tetapi orang dari bangsa-bangsa lain juga tidak diwajibkan untuk menjalankan adat istiadat orang Yahudi. Mari saling menerima, mari saling menghormati dalam Kristus. Lihatlah Roma 14 ayat 1-6. Dalam perkataan sarjana-sarjana perjanjian baru, yakni James D. Dunn dan Alan M. Segate,
ajaran pembenaran melalui iman, sebagaimana terekspresi dalam surat-surat kunci Paulus, yakni surat Galatia dan surat Roma, sebagai upayanya untuk membuktikan bahwa berkat-berkat perjanjian Allah diperuntukkan untuk orang bukan Yahudi sama halnya dengan untuk orang Yahudi. Bahwa Allah siap untuk menerima orang bukan Yahudi sebagai orang bukan Yahudi, tanpa menuntut mereka untuk menjadi orang Yahudi. Jelas sudah kiranya. Yesus Kristus final. Beriman kepada Yesus Kristus berarti mempercayakan keselamatan kita kepadanya. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dengan jalan itu kita dipersatukan dengan Kristus. Dalam persatuan dengan Kristus kita dibenarkan oleh Allah, beroleh pengampunan, diangkat menjadi anak-anaknya, dikaruniai Roh Kudus dan dikuduskan untuk kelak dimuliakannya. Dalam persatuan dengan Kristus itu pula, semua orang tanpa kecuali diterima sebagai bagian dari umat Sang Mesias. Dalam persatuan dengan Kristus dan persekutuan dalam umat Sang Mesias alias gereja, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba-hamba kebenaran. Roma 6 ayat 19. Atau menjadi hamba-hamba Allah. Roma 6 ayat 22. Kita pun berbuah, bertumbuh dalam kekudusan dan mencapai hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Itulah ajaran Rasul Paulus tentang iman. Di lain pihak, Yakobus sedang mengecam dengan keras orang-orang yang membanggakan sejenis iman yang sangat berbeda dengan yang dimaksud dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Orang-orang ini mengaku beriman, tetapi iman mereka tidak lebih daripada iman yang ada pada setan-setan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, gugat Yakobus. Itu baik katanya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lihatlah Yakobus 2 ayat 19. Dalam perkataan penafsir Craig S. Skinner, yang dimaksud dengan iman oleh Yakobus di sini adalah monoteisme, seperti yang digunakan oleh sebagian besar dalam Yudaisme, emunah dalam bahasa Ibrani. Karena itu ia berkata, kamu mengaku doktrin dasar yang benar. Oke, lalu apa? Pada dirinya sendiri itu tidak ada artinya. Skinner juga menandaskan bahwa setan-setan menyadari kebenaran tentang Allah dan gemetar di hadapan namanya. Diakui secara luas, bahkan dalam naskah-naskah papirus yang berbicara tentang magi atau sihir. Jadi, iman yang dikecam oleh Yakobus adalah sekadar pengakuan akan keesaan Allah. Stop, itu saja. Iman tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu iman tersebut kosong, mati, dan tidak berbuah. Iman macam itu tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Padahal kita diselamatkan supaya kita mengerjakan keselamatan. Perhatikanlah Filipi 2 ayat 13. Kita diselamatkan supaya kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Perhatikanlah Efesus 2 ayat 10 dan 2 Timotius 3 ayat 17. Iman sejati akan menyatakan dirinya dalam perbuatan-perbuatan baik. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, kata Yakobus. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 2:18. Karena itu, jelas kiranya Yakobus tidak sedang mengkritik apalagi mengecam ajaran Rasul Paulus tentang iman. Ajaran hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus. We are justified through faith alone, kata Calvin, but not through faith that is alone. Kita dibenarkan melalui iman semata, tapi bukan iman yang semata-mata. Terpujilah Allah. Amin.